Halo semuanya, kembali lagi di Gusti di Genewe Channel. Di video kali ini saya akan men-sharing materi terkait dengan manajemen biaya strategik. Gak usah lama-lama, langsung kita simak videonya. Oke, jadi yang pertama ada pengertian manajemen biaya strategik, yaitu manajemen biaya strategik atau bahasa Inggrisnya adalah strategic cost management adalah proses penggunaan informasi biaya untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi bisnis. SCM tidak hanya berfokus pada pengendalian biaya, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif melalui efisiensi, diferensiasi, dan peningkatan nilai pelanggan. Selanjutnya ada tujuan manajemen biaya strategik. Yang pertama ada menurunkan biaya secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua menciptakan keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional. Yang ketiga meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir adalah menyelaraskan strategi bisnis dengan struktur biaya. Selanjutnya ada komponen utama SCM. Di sini ada 3 analisis, yaitu yang pertama analisis rantai nilai atau value chain analysis, yaitu mengevaluasi setiap aktivitas dalam rantai nilai perusahaan dan bagaimana masing-masing berkontribusi pada biaya dan nilai produk. Yang kedua, ada analisis posisi strategik atau strategic positioning analysis, yaitu menentukan apakah perusahaan bersaing melalui biaya rendah atau cost leadership atau diferensiasi atau differentiation. Yang ketiga, ada analisis penggerak biaya atau cost driver analysis, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat biaya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini ada proses financial strategic management, yaitu yang pertama ada analisis lingkungan keuangan, yaitu terdiri dari 2, antara lain ekonomi makro dan mikro, serta industri dan kompetitor. Yang kedua, penetapan tujuan keuangan strategik atau strategis. Itu isinya adalah tentang ROI atau Return of Investment, pertumbuhan laba, dan efisiensi biaya. Yang ketiga, ada penyusunan strategi keuangan, yaitu sebagai kebijakan investasi, pembiayaan, dan dividen. Yang keempat, implementasi strategi, yaitu untuk pengalokasian sumber daya. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi untuk penyesuaian strategi jika dibutuhkan. Dan di sini ada contoh penerapannya. Misalnya pertama adalah perusahaan teknologi harus menentukan kapan harus melakukan ekspansi internasional berdasarkan proyeksi pendapatan dan struktur biaya. Dan yang kedua adalah perusahaan manufaktur, yaitu di sini kita menganalisis kebutuhan modal kerja dan sumber pembiayaannya untuk mendukung pertumbuhan produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.